Baik, slide selanjutnya adalah heat stress solution melalui manajemen air. Nah, air merupakan 6 nutrien penting bagi tubuh hewan ternak kita selain protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan juga vitamin. Kemudian pentingnya air merupakan sebagai awal kehidupan makhluk hidup, memang umumnya berasal dari air. Kemudian air juga sebagai komponen utama tubuh, setengah sampai 2/3 dewasa itu komposisinya adalah air, dan 90% lebih dari bobot badan ternak muda itu biasanya terdiri dari air. Kemudian pada suhu normal, setiap 2 kg air minum itu sebanding dengan 1 kg feed intake atau pakan yang dimakan oleh ayam. Jadi rumusnya adalah 1:2. 1 kilo pakan pasti akan berkorelasi dengan 2 kg air minum. Kemudian pentingnya air adalah yang pertama sebagai metabolisme tubuh, yaitu sebagai pelarut dan ionisasi, sebagai high specific heat untuk menyerap reaksi panas, kemudian juga sebagai reaktan yang hubungannya adalah di sistem metabolisme tubuh, kemudian sebagai karier atau sebagai transport nutrien yang melalui darah, kemudian high surface tension. Selain itu, peran spesialnya adalah sebagai pelumas, sebagai bantalan, dan juga sebagai transport suara. Kemudian, fungsi lainnya adalah sebagai regulasi temperatur tubuh. Nah, air juga berperan sebagai absorption, yaitu seluruh saluran gastrik intestinal, yaitu kemudian sebagian juga di usus kecil dan juga usus besar. Dan juga air juga berfungsi sebagai excretion atau sebagai saluran pembuangan di bagian organ ginjal, dibuang melalui urin, kemudian bagian usus akan dibuang melalui feses, kemudian paru-paru akan dikeluarkan melalui pernafasan, dan kulit akan dikeluarkan melalui evaporasi. Nah, air juga berfungsi sebagai homeostasis atau mempertahankan pH darah normal. Jadi pH darah normal itu berkisar antara 7,48 sampai 7,52. Jadi peran air adalah menjaga agar pH darah tetap stabil, tidak terlalu asam dan juga tidak terlalu basa. Karena efeknya jika kekurangan air, maka akan ada efek samping yang akan terjadi pada hewan ternak kita. Nah, yang pertama, abnormal acid base balance. Jadi seandainya ayam kita memiliki pH darah yang rendah di bawah 7, maka yang akan terjadi adalah diare. Diare ini akan menyebabkan lepasnya ion-ion. Dan efeknya ayam bisa terjadi koma dan juga kematian. Kemudian, jika pH darahnya itu terlalu basa, terlalu tinggi, atau di atas 7, maka ayam akan melepas karbon dioksida melalui pernafasan, seperti penting tadi. Kemudian selanjutnya karbon dioksida dalam darah akan menjadi terlalu rendah, akibatnya telur ayam yang diproduksi menjadi cangkangnya menjadi lebih tipis. Nah, ini yang biasanya kita temui di lapangan. Pada musim kemarau, ayam mengalami stres panas, kemudian mengalami penting, terjadi pernafasan penting yang terlalu cepat, CO2 terlalu cepat dikeluarkan, maka CO2 dalam darah akan menjadi terlalu rendah, cangkang telur semakin tipis dan mudah retak. Ini yang kita khawatirkan, dan efeknya jika menjadi akut, maka akan menimbulkan alkalosis pada darah dan juga menimbulkan kematian. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi konsumsi air, baik itu banyak dan juga kecilnya. Yang pertama adalah spesies. Spesies ini juga menentukan banyaknya dan juga sedikitnya konsumsi air minum. Kemudian umur, semakin berumur hewan ternak kita, maka konsumsi airnya akan semakin besar. Kemudian lingkungan, jika suhu dan kelembabannya ini terlalu tinggi, maka konsumsi air otomatis akan lebih banyak daripada biasanya karena sistem homeostasis ayam. Kemudian feed intake, jikalau konsumsi airnya tinggi, pasti akan berkorelasi dengan feed intake yang tinggi pula, kecuali pada saat ayam sedang stres. Kemudian
tipe dari tempat minum, maaf. Jadi ada yang menggunakan nipple drinker dan juga menggunakan paralon, tentu konsumsi airnya akan berbeda. Lebih banyak yang menggunakan paralon dibandingkan dengan nipple drinker. Kemudian temperatur air, semakin dingin suhu air yang diminum oleh ayam, maka akan semakin banyak juga konsumsi air minumnya. Berbeda dengan temperatur air yang hangat, konsumsi airnya akan cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan temperatur air yang dingin. Nah, ini penting bagi ayam kita, bagaimana caranya mengupayakan agar air yang dikonsumsi oleh ayam kita selalu dalam keadaan yang dingin. Nah, ini juga cukup membantu untuk mengurangi stres panas pada ayam.